Saat ini saya sedang berada di tambak udang Paname. Ini umur 60 hari. Umur 60 hari. Umur 60 hari disampling. Kira-kira size berapa ini? Naik 2,5. Jika kita akan membangun tambak udang Paname, untuk 1 hektar bisa menjadi 6 kolam. 6 kolam untuk kolam budidaya dan 1 kolam untuk kolam penampungan air. Untuk investasi tambak udang ini, untuk 1 hektar yang nantinya akan terbentuk 6 kolam budidaya dan 1 kolam penampungan air beserta fasilitasnya, investasinya nilainya 1,2 M dan ROI-nya atau return of investment-nya yaitu sebanyak 3 kali periode panen. Bagi rekan-rekan yang akan mengikuti tentang bisnis tambak udang ini dengan cara sistem modernisasi, yaitu tambak-tambak ini diberikan full karpet baik bagian kelilingnya maupun bagian dasarnya. Ini kualitas airnya kebetulan agak hijau dan akan diganti sore ini. Untuk pengendalian pH air kita akan lakukan dengan menggunakan kapur CaCO3. Salah satu faktor tingkat keberhasilan untuk budidaya udang Paname adalah faktor kualitas air. Faktor kualitas air yang sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan, diantaranya kita harus ukur faktor dari sisi alkalinitas, yaitu tentang kadar garamnya, kemudian pH-nya, pH yang normal harus sekitar 6,8 sampai 7,2. Kemudian tingkat biologinya, yaitu kadar plankton, bakteri baik yang ada di dalam air. Selain itu, untuk proses persiapan kita juga harus memperhatikan kualitas bibit yang akan kita tebar, yaitu harus bibit yang certified dan menggunakan pakan yang standar. Prosedur SOP sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan tambak udang. Kemudian kondisi kolam yang harus bersih. Selain itu jadwal pemberian pakan serta kerjasama sumber daya manusia yang harus baik. Harus disiplin terutama dalam pemberian pakan. Kemudian pemberian kapur, pengobatan. Kincir air ini adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Kadar oksigen yang terlarut harus kita cek setiap hari. Kemudian kadar plankton atau bakteri kita cek setiap 3 hari sekali. Kadar garam harus kita cek sehari 2 kali. Pemberian pakan sebanyak 4 kali dalam setiap hari. Jadwal pemberian pakan yang pertama adalah jam 6 pagi. Kemudian jadwal pemberian pakan kedua jam 11. Kemudian jadwal pemberian pakan yang ketiga yaitu jam 4 sore. Dan jadwal pemberian pakan yang keempat itu jam 8 malam. Kondisi air harus payau, yaitu pencampuran air asin dengan air tawar yang sumbernya dari sungai atau dari sumur. Untuk 1 kolam kita menggunakan 4 kincir dan padat tebarnya yaitu 140 per meter persegi. Dan pakan sendiri dicampur dengan POC, pupuk organik cair. Kolam penampungan. Dan yang ini adalah kolam budidaya. Sampai ke arah sana kolam budidaya. Sampai di ujung. Untuk hasil panen
Dari 6 kolam budidaya ini atau 1 hektar, targetnya 1 kali musim adalah 13 ton udang Paname. Untuk size-nya bisa kita panen dengan beberapa ukuran. Untuk pemanenan tahap awal yaitu kita panen size 60 untuk penjarangan, kemudian tahap berikutnya kita panen size 45 dan berikutnya adalah size 35. Untuk pemasaran sendiri udang Paname ini cukup bagus, yaitu kita langsung dipasarkan di eksportir yang akan datang ke lokasi tambak-tambak udang di daerah sini. Ini adalah stok kapur dolomit. Genset harus ready. Kita akan melihat sampling size udang. Ini umur 60 hari. Umur 60 hari, umur 60 hari di sampling kira-kira size berapa ini? Naik 2,5. Size 2,5 gram. 65 hari ini. Itu komposisinya Suragi 7,7. 7,7 kilo sekali pemberian pakan. Untuk 1 kolam tah? Iya. Fermentasi pakan, POC, dan kebetulan karena udangnya lagi kena berak putih ya, jadi pengobatan alaminya menggunakan cairan bawang putih. Sekilo ya? Enggak, 1,5 kilo. 1,5 kilo untuk 1 kolam. 1 kolam. Sekarang kita waktunya memberi pakan udang. Terlebih dahulu kita ngasih di Anco untuk sampel berapa lama pakan akan habis. Ini adalah untuk menentukan tingkat dari selera udang dalam memakan pakan. Pemberian pakan harus dikelilingi 1 kolam, diputar, dan penyebarannya harus merata. Dosis pemberian pakan untuk 1 kolam sebanyak 7,7 kilo di usia 29 hari. Sudah selesai.